Mande Rancak Bana. Selamat bertemu kembali dengan Triha Channel. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, like dan share. Kali ini kita akan membahas tentang nasib perantau di Jakarta yang tidak bisa pulang kampung karena pandemi. Lebaran ini terpaksa tidak bisa pulang kampung. Itulah nasib perantau yang ada di Jakarta. Dan pada kesempatan ini kita akan menemui seorang warga Solok Selatan yang merantau di Jakarta. Lebaran tinggal beberapa hari lagi. Saat-saat seperti ini merupakan waktu yang ditunggu-tunggu oleh para perantau untuk bisa pulang ke kampung halaman. Rasa rindu yang semakin mendayu, ingat kampung halaman, bertemu orang tua dan sanak saudara, mempersiapkan kue panggang sebagai kebiasaan, merasakan hangatnya api pelamangan, dan mencium aroma rendang. Semua kenangan inilah yang membuat orang rantau selalu rindu dan ingin berlebaran di kampung halaman. Walaupun sudah berpuluh-puluh tahun hidup di tanah rantau, malah lebih dari separuh umur telah dihabiskan di perantauan, namun rindu kampung halaman tak pernah padam. Tapi apa mau dikata, rindu tinggal rindu, harapan berakhir hampa. Takdir berkata lain, ada larangan untuk mudik karena terjadi wabah penyakit corona. Terpaksalah lebaran di tanah rantau, membayangkan kampung nan jauh di mata. Nah, saat ini saya sudah bertemu nih dengan orang Muara Labu, Solok Selatan, di Museum Fathahillah, Kota Tua, Jakarta. Udah lama nih nunggu nih? Udah ya? Udah lama dah. Baru aja nih. Ya, nanti kita akan bincang-bincang ya nih. Ya. Mengenai kampung kita dan mengenai, wah kan sekarang nggak boleh pulang ya nih, Ya. karena ada pandemi ya. Nah, Nih Riri, apa kabar nih Riri? Alhamdulillah kabar baik ya. Ini Riri, udah lama di Jakarta nih Riri? Di Jakarta 33 tahun. Oh, udah lama juga ya. Iya. Dari tahun 88. Oh, dari 88 ya. Tamat SMA ya nih ya? Ya, tamat SMKI. Tamat SMA ya. Ya. Langsung ke Jakarta diboyong sama suami ya. 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 Sekarang udah berapa anaknya? Anak kelima. Anak 5. Wah, produktif juga nih Riri. Produktif juga nih Riri Ya. ini nih. Nih, Riri ngomong-ngomong nih Riri ini di kampung gimana sih nih Riri? Di Muara Labu di Lundang. Oh, di Lundang ya. Apa suku nih Riri? Suku Melayu, Ya, Datuknya? Datuk Rajo Biaro. Oh, Datuk Rajo Biaro ya. Wah, Datuk Rajo Biaro ada hubungan nggak nih Riri sama Angku Palogai, Angku Kamin, Datuk Rajo Biaro nih Riri? Nah, iya. Datuk Angku Kapalogai itu angku dia mah kakak dari nenek. Oh, jadi kakek tipe di Riri ya? Ya, kakek. Kalau bapaknya nih Riri orang mana? Kalau bapak Sukunya? suku Kampai. Oh, suku Kampai ya. Ah, Siapa itu nih Riri? Nama bapaknya Riri? Bapak Sultan Basir, Tuanku Rajo Bagindo, Alam Surambi Sungai Pagu, Oh, Rajo Balun ya? Rajo Rajo Balun. Balun ya, Kampai 24 ya. Rajo Kampai Dosampe. Dulu profesinya Bapak sebagai selain daripada dari Rajo, jadi apa lagi tuh Riri? Bapak camat Pertamo di Sangir. Waduh, Camat Lubuk Sangir Gadang. ya. Waduh, Camat Sangir. Sekarang juga Gadang ya. Lubuk Gadang. Oh iya. Dulu kan Sangir itu belum dibagi-bagi ya. Iya, Masih jadi satu Sangirnya ya. iya, Jadi Camat Sangir ya. camat Sangir. Sekarang Solok Selatan udah jadi kabupaten ya Riri. Oh iya, sudah jadi kota ya. Ya. Masih sering pulang nggak Riri? Sering, akhir-akhir ini sering. Sering ya. Nah, itu ya. Ini gimana nih Riri masalah pandemi ini nih? Kita perantau kan nggak boleh pulang nih. Gimana nih perasaannya gimana nih? Kalau perasaan semua sedih lah. Sedih ya? Sedih, kita masih punya orang tua.
Ya. Nggak bisa kumpul sama orang tua, sama saudara. Iya. Sedih. Sedih ya. Yes, apa mau dikata ya? Iya. Jadi terpaksa lebaran di Jakarta nih Riri ya. Lebaran di Jakarta. Ini Riri tinggalnya di Jakarta di ini ya, di Kota Tua sini, dekat Di Kota kota Tua sini. tua, Ya? Mangga Besar. Iya, di Mangga Besar. Waduh, di pusat kota benar ya Riri Pusat ya. kota ya. Ya. Tetangga-tetangganya paling orang Cina. Cina, umum Cina. Ya, Cina. Cina India. Ya, di orang bisnis lah sini ya, kawasan bisnis ya. Iya. Iya dah. Ya, Riri, kalau misalnya kita nggak boleh pulang kampung ini, apa nih yang ingat nih? Orang tua masih lengkap hari ini, Ma, di Orang kampung. tua enggak, masih ada emak, tapi lah lain ya. Sehat, Maya sehat, Sehat, sehat ya. Sehat. Iya, iya. sehat di umur 93 tahun. Yang Riri bikin rindu pulang kampung itu sebenarnya apa sih? Apa karena masakannya? Apa karena lamang? Apa karena apa Lebaran itu? Banyak. Ya. Rindu ama, rindu saudara, rindu makanan, rindu lamang tapai, rindu tampian mandi. Waduh, rindu tapian. Riri kalau pulang kampung itu masih sering ini nggak melihat-lihat kan banyak objek wisata sekarang di kampung ya. Itu kemana aja yang udah pernah dijalanin situ? Apa ya, ke Seribu Rumah Gadang, kawasan Seribu Rumah Gadang, Seribu Rumah Gadang, kemana lagi nih? Puncak Laras ya. Waduh, Puncak Laras, Puncak Pinang-Awan. Laras, Pinang-Awan, Kemana lagi? Goa Batu Kapal. Oh, ke gua Batu Kapal juga sudah pernah ya? Ya. Iya, bagus ya. Gua Batu Bagus, Kapal ya. bagus Iya, banget, iya. bagus. Tapi serem, Hah? serem dan indah. Iya. Jadi ini Riri kalau misalnya gua Batu Kapal itu termasuk ini wisata andalan Solo Selatan ya. Ya, Bagus ya. bagus. Makanya bagi perantau-perantau yang belum pernah pergi ke ini ke Gua Batu Kapal Rugi. rugi ya Riri ya. Jadi kalau Rugi. pulang kampung kita harus banyak jalan ya, jangan di rumah aja Iya. Riri ya. Ah. Iya. Jadi kapan nih kira-kira nih Riri ini bisa pulang lagi nih? Habis Lebaran. Oh, habis Lebaran. Sekarang pemerintah sudah membolehkan kita pulang langsung Ya, pulang. pulang langsung ya. Iya. Jadi pesan-pesan Riri ini kepada warga Solo Selatan yang ada di Jakarta nih, yang bagi yang nggak pulang nih, apa pesan-pesannya kira-kira nih? Iya, basabah. Sabar ya. Ikuti peraturan. Iya. Daripada makane dando pulo di jalan, di karantina di jalan, repot. Kalau ini selama bulan puasa, kalau di Jakarta ini kita kan semuanya bisa mau makan apa juga, makan Padang, makan randang, makan apa di sini lengkap ya nih ya. Lengkap. Kali ya. Tinggal angkat telepon, nyampe di Nyampe depan Iya. pintu. Cuman lamang itu yang agak susah ya. Lamangnya di sini. Tapai ya, Wak. Ya, lamang tapai ya. Menjalankan bulan puasa di perantauan sebenarnya sama saja dengan berpuasa di kampung. Di rantau memang tidak ada balai patang, tapi semua jenis makanan ada di rantau. Sama seperti di kampung, malah lebih lengkap kuliner. Beraneka ragam makanan tradisional Minang tersedia di sini. Cuma yang tidak ada suasananya. Suasana kampung mempunyai ciri khas tersendiri. Itulah yang membuat rindu akan kampung halaman. Berpuasa di kampung ada variasinya, seperti ada musabakah tilawatil Quran, ada balai patang, dan bermacam-macam kegiatan yang diadakan selama bulan puasa yang khas seperti di kampung sendiri. Waduh, Bu Niri ini kalau saya lihat nih wajahnya nih, kadang-kadang mirip seperti orang Persia, ya, Ya. seperti orang Persia, kayak orang India, Oh ya. atau kayak orang Arab gitu ya. Ini sebenarnya nih Riri ini asli nggak nih orang Solo Selatan nih? Asli orang Moralabuah. Yes. Papa asli Moralabuah, mama asli Moralabuah. Moralabuah Tulet, Malam. Orang Solo Selatan ini memang wajahnya bermacam-macam ini. Cantik-cantik, ada yang seperti Cina, ada yang seperti India, ada yang seperti Arab, ada yang seperti Eropa. Dan orang Solo Selatan ini memang benar-benar cantik. Morolabuh, Sungai Pagu di Solo Selatan, dikaruniai alam yang subur dengan panorama yang indah, dipagari sekeliling oleh bukit yang hijau di lembah Gunung Kerinci.
Sawah terhampar bagaikan permadani, dihiasi padi menguning keemasan. Alam yang elok berhias senyum menawan, perempuan-perempuan cantik nan rupawan. Menjadi mimpi berkepanjangan, perantau rindu akan kampung halaman. Demikian sekilas kisah tentang perantau Solok Selatan yang rindu kampung halaman akan berlebaran di perantauan Jakarta. Sampai jumpa lagi pada video yang akan datang. Terima kasih. Wassalam.